Shalom Jemaat Love Church yang dikasihi Tuhan. Shalom. Saya percaya jemaat yang ada di rumah dalam keadaan yang luar biasa. Mungkin saat ini kita dalam kelemahan tubuh atau mungkin lagi banyak masalah, tapi saya percaya nggak akan mengurangi sukacita kita untuk kita memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya undang semuanya untuk bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu yang tidak ada habisnya di dalam kehidupan kami Bapa. Kami percaya Tuhan, setiap kesehatan, setiap berkat yang Tuhan percayakan kepada kami, semua hanya karena kasih anugerah-Mu di dalam kehidupan kami Bapa. Biarlah pada pagi hari ini Bapa, kami mau naikkan ucapan syukur kami kepadamu. Kami mau berikan pujian kami, penyembahan kami yang terbaik hanya bagi-Mu Bapa. Karena hanya Engkau yang layak dipuji dan disembah di tempat ini. Terima kasih Tuhan, layakkan setiap kami dan kami siap memuji dan menyembah-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap katakan amin. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Mari Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, sama-sama kita mau bersorak-sorai buat Raja kita, Allah yang ajaib, Allah yang perkasa, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Amin. Terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku senam jiwa dan pengharapan, laku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak berkuasa percaya untuk selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya.
Mari jemaat Love Church yang dikasihi Tuhan, mari kita mau naikkan pujian kita, penyembahan kita. Kita mau katakan, setiap jam, setiap waktu kami perlukan Kau Tuhan. Terima kasih Yesus. Biarlah ini menjadi ungkapan doa kami Tuhan, bahwa kami memerlukan Engkau di setiap jam kehidupan kami Tuhan. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, di
Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom. Salam sejahtera buat Bapak Ibu, Saudara kekasih, khususnya Jemaat Love Church dimanapun Anda berada. Saya berterima kasih karena oleh anugerah dan kemurahan Tuhan saya boleh diberi kesempatan untuk melayani Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, Jemaat Love Church dimanapun Anda berada. Saya menghaturkan banyak terima kasih kepada Bapak Gembala Pendeta Sifki dari Gereja Love Church bersama dengan keluarga tentunya dan seluruh pengurus gereja yang boleh kembali memberikan kepercayaan buat saya untuk melayani di hari ini. Kita semua tadi sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan, kita percaya bahwa setiap pujian, penyembahan yang kita naikkan kepada Tuhan boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Saat ini kita akan menerima berkat firman Tuhan. Untuk itu sebelum kita menerima firman Tuhan, mari saya undang buat kita semua untuk berdoa menyambut firman Tuhan. Kita akan berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus, terima kasih bahwa hari ini kami boleh mendengar firman Tuhan. Tuhan buka hati kami, Tuhan kami buka telinga kami untuk firman-Mu. Biarlah Tuhan yang melayakkan kami untuk menerima firman-Mu. Kalau ada dosa dan kesalahan kami, Tuhan ampuni kami untuk kami bisa terima firman-Mu. Urapi hamba-Mu, pakai mulut bibir lidah hamba-Mu seturut dengan kehendak-Mu, sehingga setiap benih firman yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu ini boleh diterima dengan baik kepada jemaat Tuhan dan mereka boleh diberkati Tuhan. Satu hal yang hamba mohon kepadamu ya Bapa, jangan izinkan hamba mencuri kemuliaan Tuhan. Segala kuasa kegelapan, kuasa iblis roh jahat yang coba mengganggu firman Tuhan, kami tolak, patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Biar hanya Roh Kudus Engkau yang bekerja sebebas-bebasnya. Kami akan sambut firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Semua kita boleh sama-sama katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan bahwa saat ini saya boleh diberi waktu yang indah untuk menyampaikan firman Tuhan. Tema khotbah kita di hari ini adalah satu tema yang buat kita semua sering mendengarkan. Bahkan beberapa tahun belakangan ini, tema ini merupakan tema dari sebuah lagu yang cukup terkenal, yaitu tema yang sudah diciptakan oleh seorang hamba Tuhan yang pada masa-masa COVID, kalau tidak salah tahun kemarin dia sudah dipanggil Tuhan. Temanya adalah Life is an opportunity, atau hidup ini adalah kesempatan. Amin. Dan kita semua tahu bahwa kalau kita masih ada, sebagaimana kita ada saat ini kita berada, ini semua karena anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan yang masih boleh memberikan kita kesempatan di dunia ini. Amin. Lagu ini dulu pertama saya dengar sekitar di tahun 2016, Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan. Waktu itu saya diundang oleh salah satu gereja untuk mengisi ibadah Natal di lembaga pemasyarakatan kelas 1 Tangerang. Dan kala itu temanya hidup ini adalah kesempatan. Saya tidak diberi tema, saya tidak diberi ayat dukungan oleh panitia atau pengurus gereja yang mengundang saya untuk melayani ibadah Natal di lapas itu. Saya berdoa saudara malam harinya, 1 minggu sebelum acara itu berlangsung, dan saya tanya sama Tuhan, Tuhan, apa yang mau saya sampaikan buat jemaat Tuhan mengenai tema ini? Jujur, sebagai hamba Tuhan, kita tidak sembarangan untuk membuat tema atau mencari-cari ya tema khotbah. Kita rindu bahwa
Kita mau semuanya itu berasal dari Tuhan. Dan akhirnya Tuhan bicara kepada saya, dan Tuhan buka firman Tuhan yang terambil di saat ini. Kita boleh buka di dalam 2 Petrus 3 ayat 15. Jadi kita bisa buka bersama-sama dimanapun Anda berada, Jemaat Love Church. Kita buka firman Tuhan, ya. Kalau ada handphone, ada Alkitabnya buka, atau saudara yang ada di rumah menyaksikan lewat live streaming, silakan ambil Alkitab saudara dan kita sama-sama akan buka firman Tuhan yang terambil di dalam 2 Petrus 3 ayat 15. Demikianlah firman Tuhan. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus saudara kita yang kekasih telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Amin. Bapak ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, Jemaat Love dimanapun Anda berada, ini adalah satu kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Kalau kita lihat perikopnya, di situ dikatakan hari Tuhan. Kita tidak pernah tahu kapan hari Tuhan bisa terjadi dalam kehidupan kita. Sebagai orang percaya, bisa melihat dari tanda-tanda zaman bahwa kedatangan Tuhan yang kedua kali sudah amat sangat dekat. Amin. Kalau menurut teologi, kita tahu bahwa kedatangan Tuhan itu sama seperti pencuri di malam hari. Dia bisa datang tiba-tiba. Sebagai orang yang percaya, hidup setia, taat kepada Tuhan, akan diangkat, diubahkan tubuhnya menjadi tubuh penuh kemuliaan. Orang-orang yang mati terlebih dahulu, yang mati di dalam Tuhan, itu diangkat lebih dahulu. Firman Tuhan berkata seperti itu. Dan kita yang masih hidup di dunia, tubuh kita diubahkan dan kita diangkat bersama-sama. Itu yang dibilang sebagai rapture. Tapi dengar baik, Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, kedatangan Tuhan kedua kali buat kita itu secara universal. Tapi kedatangan Tuhan yang kedua kali juga buat kita bisa juga secara pribadi, yaitu kematian. Tidak ada seorang pun tahu kapan kita harus mengakhiri hidup kita di dunia ini. Saya melihat secara mata rohani saya, mungkin saudara bilang begini, aduh tuh pendeta bicara lagi tentang kematian. Iya kan? Kita tahu bahwa kondisi pandemi banyak orang yang tiba-tiba meninggal dikarenakan virus COVID Corona. Bahkan sekarang pandemi 19 sedang melonjak dengan luar biasa. Beberapa daerah di Jakarta juga. Karena virus COVID-19 bukan cuma menghajar Indonesia tapi seluruh dunia. Wabah ini begitu luar biasa. Adakah kita pernah terpikir banyak orang yang tiba-tiba harus dipanggil Tuhan? Kematian. Makanya saya kalau khotbah di acara kedukaan, saya selalu berkata begini. Kebetulan waktu itu sahabat saya, almarhum Ustadz Jeffrey, kalau saudara kenal, itu adalah teman saya. Waktu sama-sama kami belum bertobat dengan gugun gondrong dan sebagainya. Karena kebetulan dia juga mantan anak kelabing. Dia pernah berkata demikian, kalau saya tidak salah, saya melihat di infotainment 1 minggu sebelum dia meninggal. Dia bilang begini, ada 3 hal di dunia ini yang manusia tidak akan pernah tahu. Yang pertama, di mana dia mati, kenapa dia mati, dan kapan dia mati. Itu adalah rahasia yang setiap orang tidak akan tahu. Saya pun tidak tahu kapan Tuhan panggil saya, di mana Tuhan panggil saya, dan kenapa Tuhan panggil saya. Itu rahasia. Dan benar, 1 minggu setelah itu terdengar kabar
almarhum Ustadz Jeffrey meninggal kecelakaan motor, kecelakaan tunggal di daerah Pondok Indah. Ini yang saya mau bilang, tidak ada seorang pun tahu kapan kedatangan Tuhan secara pribadi. Jangan pernah saudara bilang, ya saya kan masih muda Pak Pendeta, saya masih umur 20 tahun. Firman Tuhan berkata umur manusia 60 sampai 70, selebihnya adalah penderitaan. Jadi banyak yang melakukan segala sesuatu di dalam kehidupannya dengan sembarangan. Sama seperti saya dulu. Sehingga tidak mempergunakan kesempatan hidup yang Tuhan berikan dengan baik dan benar. Saya mau bilang dengan tegas, orang tua pasti mati, tapi anak muda juga bisa mati. Bapak Gembala Pendeta Sifki mungkin bersama dengan beberapa hamba Tuhan di gereja Lofter tahu betul bahwa beberapa bulan yang lalu saya bersama dengan istri kehilangan putra bungsu kami. Saat itu kami sedang ada pelayanan penginjilan di Manado. Dari akhir November sampai bulan Desember. Anak saya meninggal tanggal 22 Desember. Satu peristiwa yang tidak mungkin saya bisa lupakan bersama dengan istri. Bahkan kala itu, waktu Tuhan panggil anak kami, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, jemaat Lofter dimanapun Anda berada, kami sedang ada di Manado. Waktu dia mengeluh sakit, dibawa ke klinik, hari itu juga dibawa ke salah satu rumah sakit, malamnya di-over ke rumah sakit yang kedua, dan besoknya dia harus dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga. Saya dan istri berupaya untuk ada di Jakarta, berupaya bisa menemani putra bungsu kami. Tapi saudara yang kasih dalam Tuhan perlu ketahui, ternyata waktu kami mau kembali ke Jakarta, saya dan istri hasil laboratorium tes antigen dinyatakan positif. Saya menangis. Saya berkata kepada dokter, kepada perawat yang mengambil hasil saya itu kala itu, saya bilang tidak ada jalan lain. Dokter bilang tidak bisa Pak, karena ini adalah persyaratan yang utama. Dan akhirnya dokter menyarankan saya dan istri harus diisolasi secara mandiri di daerah Sulawesi Utara, khususnya di Manado. Dan saudara tahu, 5 hari saya dalam keadaan kritis. Tidak ada alat bantu, baik itu oksigen, baik itu mungkin ventilator, apapun itu. Tapi kalau saudara lihat, saya masih boleh berdiri di hadapan saudara dan menyampaikan isi hati Tuhan. Saya masih mau bilang buat saudara, ini adalah karena mujizat Tuhan. Tuhan masih beri kesempatan saya untuk hidup di dunia ini, untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Haleluya. Saya kala itu dan itu sempat kecewa, jujur, karena tidak mudah untuk menerima keadaan seperti itu. Bayangkan saudara, sampai anak saya meninggal, dikuburkan, kami tidak ada bersama dengan anak kami. Secara daging kami sakit. Saya sempat kecewa dengan Tuhan. Saya sempat bilang, Tuhan, saya pergi ke Manado, saya pergi ke Sulawesi Utara dengan istri bukan untuk jalan-jalan, tapi kami melakukan, menunaikan tugas untuk menjangkau jiwa-jiwa. Tapi kenapa hal ini Tuhan boleh izinkan terjadi bagi kami? Saat itu saya tidak mengerti, bahkan saya berkata, Tuhan, kenapa enggak saya aja diambil? Firman Tuhan berkata, rancanganmu bukan rancangan, rencanamu bukan rencana. Walaupun saya melihat hal yang tidak baik di hadapan saya, tapi akhirnya Roh Kudus memberikan pengertian buat bahwa apa yang Tuhan buat itu adalah baik. Amin. Untuk itu, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, jemaat Tuhan, hari ini
firman Tuhan datang kepada kita mengingatkan kita. Anggaplah kesabaran Tuhan sebagai kesempatan bagimu untuk memperoleh selamat. Jadi Tuhan mau buat kita, kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada saat ini adalah kesempatan yang luar biasa bagi kita untuk hidup di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Haleluya. Amin. Orang bijak mengatakan seperti ini, saudara yang kasih oleh Tuhan. Orang bijak bilang begini, kesempatan sama seperti banyak pintu yang tertutup, tetapi hanya sedikit orang yang punya kunci untuk membukanya. Amin. Orang bijak mengatakan bahwa kesempatan itu sama seperti banyak pintu yang tertutup, tetapi hanya sedikit orang yang punya kunci untuk membukanya. Pertanyaannya buat saya dan saudara, adakah kita memiliki kunci? Kunci kerajaan surga untuk membuka pintu kesempatan yang Tuhan beri bagi kita. Bukan kunci berangkas, bukan kunci mobil Lamborghini, bukan kunci rumah mewah. Semuanya itu kalau Tuhan panggil kita, kita tidak bawa ke surga. Tapi yang Tuhan mau, kunci kerajaan surga. Nah, hari ini saya akan bagikan ada 4 hal yang penting bagaimana kita dapat meresponi kesempatan yang Tuhan berikan bagi saya dan saudara. Dan ini merupakan kunci kerajaan surga. Sekali lagi, sama-sama dengan katakan dengan saya, yang di rumah, dimanapun Anda berada, yang menyaksikan tayangan ini, bersama-sama dengan saya, hitungan ketiga, kunci kerajaan surga. 1, 2, 3, kunci kerajaan surga. Itu yang paling penting. Kita boleh bukan jadi orang kaya di dunia ini, kita boleh bukan menjadi orang yang hebat di dunia ini, kita boleh bukan menjadi orang yang punya rumah megah, yang punya mobil mewah, yang mungkin terkenal. Kita hanya orang biasa. Mungkin ada di antara kita yang pergi ke gereja atau pergi ke beribadah waktu dulu ya, sebelum pandemi atau sebelum live streaming atau online gitu. Jangan merasa seperti kita manusia yang paling menderita di dunia. Dengar baik, asal engkau memiliki kunci kerajaan surga, engkau adalah orang yang lebih berbahagia daripada orang-orang yang hebat. Haleluya, amin. Nah, hari ini kita akan melihat ada 4 hal yang penting sebagai orang percaya yang cinta Tuhan dalam meresponi kesempatan yang Tuhan beri. Yang pertama, kita lihat di dalam Matius 25. Di situ ada 4 perumpamaan yang saya akan bagikan buat saudara. Dan inilah gambaran seorang percaya untuk kita bisa meresponi kesempatan yang Tuhan beri dalam hidup kita. Yang pertama, di dalam ayat 1 sampai dengan 4, dalam Matius 25, saudara boleh buka di rumah atau dimanapun saudara berada, Jemaat Love Church. Dan saya akan bagikan buat saudara, tolong diperhatikan. Demikianlah firman Tuhan. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu, hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak di dalam buli-buli mereka. Yang pertama, ini bicara tentang 5 orang gadis yang bijaksana dan 5 orang gadis yang bodoh. Kita tahu bahwa 5 orang gadis yang bijaksana dan 5 orang gadis yang bodoh ini, mereka membawa pelita yang menyala. Tapi berbedanya,
Yang bodoh tidak membawa persediaan minyak dalam buli-buli. Sementara yang bijaksana membawa persediaan minyak dalam buli-buli. Saudara tahu bahwa kelima gadis yang bijaksana dan kelima gadis yang bodoh, jangan bilang sama saya bahwa yang 5 orang gadis bijaksana itu adalah orang yang percaya Tuhan. Sementara 5 orang gadis yang bodoh itu adalah orang yang belum percaya Tuhan. Dengan tegas saya mau sampaikan itu salah. Baik 5 orang gadis bijaksana maupun 5 orang gadis yang bodoh, mereka adalah orang yang sama-sama orang percaya. Cuma bedanya dari respon mereka. Waktu pelita masih menyala, mereka masih setia menunggu, tapi waktu berjalan akhirnya mereka tertidur. Tapi di saat mempelai yang mereka tunggu adalah Kristus, Yesus, Tuhan dan Raja kita datang. Yang 5 orang bijaksana tidak khawatir karena mereka membawa persediaan minyak dalam buli-buli. Amin. Sehingga waktu pelita yang hampir padam, dia bawa minyak dalam buli-buli. Tapi yang sangat khawatir adalah 5 orang gadis yang bodoh. Kala itu dia meminta dengan yang bijaksana, bijaksana menolak karena tidak ada juga nanti untuk dia. Setelah mereka pergi mencari, waktu mereka kembali, pintu anugerah Tuhan, pintu kerajaan Tuhan sudah tertutup. Ini adalah gambaran hidup kita sebagai orang percaya. Waktu kita pertama mengenal Tuhan, kita begitu cinta, mula-mula kita kepada Tuhan begitu luar biasa. Seiring waktu berjalan, masalah persoalan menghantam hidup. Lama-lama kita mulai kendor dari Tuhan. Kita sering dengar khotbah tentang kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Tapi dari usia kita mungkin 20 tahun sampai sekarang 80 tahun, Tuhan belum datang, Tuhan belum datang. Dongengkah itu? Sehingga hubungan kita dengan Tuhan mulai menjauh. Iman kita mulai melemah, bahkan sangat lemah. Tidak menutup kemungkinan dan tidak sedikit bahkan banyak iman yang mati. Satu hal yang saya mau bilang buat semua, termasuk saya. Dari kelima gadis bijaksana dan 5 orang gadis bodoh ini, hal yang pertama, bagaimana kita dapat meresponi kesempatan yang Tuhan beri buat kita? Hiduplah di dalam keseriusan atau kesungguhan. Amin. Banyak kita hari-hari ini mulai jauh dari itu. Mulai gak serius lagi bangun hubungan dengan Tuhan. Menganggap Tuhan itu sepertinya buta, Tuhan itu sepertinya tuli, Tuhan itu sepertinya lemah. Saya mau bilang buat saudara, termasuk diri saya, karena firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua. Artinya apa? Gak peduli berapa lama engkau jadi Kristen, tapi kalau di hari-hari terakhir engkau mulai jauh dari Tuhan, saya mau bilang, kita tidak bisa bersama-sama dalam kerajaan surga. Jangan bilang sekali selamat tetap selamat. Keselamatan harus dikerjakan dalam hidup saya. Amin. Mulai hari ini firman Tuhan datang kepada kita, berarti Tuhan masih beri kesempatan buat kita untuk memperbaiki diri, untuk kembali kepada Tuhan. Harus serius sama Tuhan, harus sungguh-sungguh sama Tuhan. Bagaimana membangun hubungan dengan Tuhan setiap hari? Bukan waktu kita punya masalah baru kita datang dari Tuhan kepada Tuhan. Kebanyakan manusia seperti itu. Ada masalah, tidak ada masalah, kita tetap membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan. Jadikan hubungan kita dengan Tuhan menjadi gaya hidup kita sebagai orang percaya, kesukaan kita sebagai orang percaya. Saat pagi hari ku datang lagi, amin, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Amin. Adakah itu kita lakukan sampai dengan saat ini? Firman Tuhan datang buat saya. Hidup di dalam keseriusan, hidup di dalam kesungguhan. Karena kita tahu hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Amin.
dimanapun Anda berada, jemaat Tuhan, khususnya Love Church, Tuhan mengasihi engkau, Tuhan mencintai engkau, Tuhan mau engkau selalu membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Firman Tuhan berkata, kalau engkau ada di dalam aku dan firmanku ada di dalam kamu, mintalah apa saja, maka kamu akan menang. Orang yang hidupnya dekat dengan Tuhan, orang yang hidupnya intim dengan Tuhan, pasti mengalami pemeliharaan daripada Tuhan. Walau 1000 rebah di sisi, kau tetaplah Allah penolongku. Amin. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Saya tidak pintar menyanyi, istri saya yang menyanyi. Tapi saya bersyukur kalau saya masih tetap boleh menyembah. Orang yang hidup melekat dengan Tuhan ada pemeliharaan, ada pembelaan, ada pertolongan. Jadi saudara, yang pertama, bagaimana kita dapat meresponi kesempatan yang Tuhan beri? Hiduplah di dalam keseriusan. Jadi jangan main-main lagi. Sungguh-sungguh melekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, secara pribadi maupun beribadah kepada Tuhan. Mendahulukan Tuhan lebih daripada segala-galanya. Matius 6 ayat 33 berkata buat saya dan saudara, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya Tuhan akan tambahkan kepadamu. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Ya, semangat saya saudara. Yang kedua, bagaimana kita dapat meresponi kesempatan yang Tuhan beri? Di dalam ayat 11 dan 15 berkata, sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lain lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Ini bicara tentang talenta. Ada 5 yang diberi 2 dan yang diberi 1. Kita tahu di dalam ayat ini dikatakan yang 5 dan 2 menggandakannya, sehingga pada saat tuannya datang, tuannya mendapati hasil atas kepercayaan yang tuannya berikan. Itu luar biasa. Sehingga tuannya berkata, engkau setia di dalam perkara yang kecil, maka engkau akan kuberikan dalam tanggung jawab atau perkara yang besar. Tapi yang diberi 1 dia kuburkan, tidak hilang, dikuburkan. Tapi waktu tuannya datang malah dia menyalahkan tuannya. Talenta bicara tentang potensi, tentang kemampuan. Setiap kita terlahir di dunia ini memiliki kemampuan, potensi atau kemampuan yang Tuhan berikan buat kita. Tuhan mau kita pergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Artinya, yang pertama, hiduplah dalam keseriusan. Yang kedua, hiduplah di dalam melayani dengan maksimal. Amin. Kalau saudara berteman di Facebook saya, setiap saya melayani, dimanapun Tuhan percayakan saya melayani, di beberapa gereja, di persekutuan, bahkan di ibadah Zoom, saya selalu posting dan jarang saya memakai tema. Tapi di bawah postingan saya selalu masukkan Yohanes 12 ayat 26 dan saya tulis kalimat dengan tanda seru 2, dan kalimat itu di kalimat itu tertulis, melayani bukan beban tapi kehormatan. Amin. Melayani Tuhan. Jangan bilang saya nggak bisa nyanyi. Tuhan nggak suruh lo nyanyi. Saya nggak pintar main musik. Saya juga pendeta yang ngerti main musik. Tapi waktu kita mau beri diri kita untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan, melayani Tuhan, Tuhan akan perlengkapi kita dengan sesuai potensi kita. Amin. Billy Graham sebelum beliau meninggal di usia ke-99 tahun, saya kagum dengan beliau. Ada beberapa tulisannya, perkataannya menjadikan dorongan dan motivasi di dalam saya melayani Tuhan. Salah satu tulisan Billy Graham berkata seperti ini,
Kalau bicara mengenai kesucian, saya akan berpikir Tuhan akan datang sebentar malam. Tetapi kalau berbicara mengenai pekerjaan Tuhan, saya tetap merancangkan yang terbaik, kata Billy Graham. Karena saya masih mengimani Tuhan masih mau datang 1000 tahun lagi. Haleluya, itu Billy Graham, itulah hamba Tuhan. Melayani tidak ada pensiun. Sampai Tuhan datang, kita tetap melayani Tuhan. Bahkan di surga pun kita akan melayani Raja di atas segala. Amin. Jadi buat saudara yang ada di rumah dimanapun, pandemi tidak menghalangi kita untuk tetap datang melayani. Kita suratan yang terbuka, suratan pujian yang terbuka yang siap dibaca. Yang ketiga, di dalam ayat 31 dan 33 bilang begini, apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan memisahkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing. Ini bicara tentang domba dan kambing. Domba dan kambing sepertinya binatang yang serupa, tapi ternyata serupa tapi tak sama. Sifat dan karakter domba dan kambing sangat berbeda. Saya tidak terlalu berpanjang-panjang karena memang waktunya agak sedikit terbatas. Tapi kita tahu bahwa sifat domba itu adalah penurut. Sifat kambing itu adalah pemberontak. Orang Manado bilang batanu. Makanya kita disebut domba-dombanya Tuhan. Waktu saya pelajari ini, apa maksudnya Tuhan? Ternyata luar biasa Tuhan sikapkan bagi saya. Yang pertama, bagaimana kita dapat meresponi kesempatan hidup yang Tuhan berikan bagi kita. Hidup dalam keseriusan. Yang kedua, hiduplah dalam melayani Tuhan dengan maksimal. Dan yang ketiga, hidup di dalam ketaatan yang total. Haleluya, amin. Sebagai orang percaya kita harus hidup taat kepada Tuhan, taat kepada firman, sehingga kita akan melihat hal-hal yang besar, hal-hal yang ajaib, hal-hal yang luar biasa Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan kita, orang-orang yang taat. Taat itu 4 huruf, terdiri dari 4 huruf. T-A-A-T. Kalau dibalik saudara, tetap 4 huruf. Dan hurufnya pun sama. T-A-A-T. Tahu nggak artinya apa? T yang pertama adalah tidak. A yang pertama adalah alasan. Ada. A yang kedua artinya alasan. Dan T yang kedua artinya tidak. Jadi kalau dipanjangi, kalimat ini berkata, taat itu artinya tidak ada alasan tidak. Ya Tuhan, itulah orang-orang yang meresponi kepercayaan hidup yang Tuhan beri. Abraham menjadi bapak orang beriman karena dia taat. Yosua menjadi orang bersama dengan Kaleb yang bisa masuk ke tanah perjanjian karena mereka taat sama Tuhan. Amin. Banyak tokoh-tokoh Alkitab yang hidupnya dipakai Tuhan luar biasa karena mereka hidup di dalam ketaatan. Kalau saudara mau hidupnya diberkati, saudara mau hidupnya mengalami kemenangan, saudara mau hidupnya mengalami berkat-berkat Tuhan yang luar biasa, pertolongan Tuhan yang luar biasa, kuncinya sederhana, taat. Bilang kanan kiri, itu yang di rumah bilang taat, jangan diam-diam. Amin. Taat. Jadi yang pertama, hidup dalam keseriusan. Yang kedua, hidup dalam melayani Tuhan dengan maksimal. Yang ketiga, hidup dalam ketaatan yang total. Itu yang Tuhan mau.
buat kita semua orang yang percaya. Kepada khususnya jemaat yang dikasihi Tuhan, jemaat Love Church dimanapun Anda berada. Dan yang keempat, yang terakhir, kunci kerajaan sorga. Bagaimana kita bisa meresponi kesempatan Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya dan saudara. Tentunya sebelum kita kembali ke rumah Bapa di sorga. Ayat 25 sampai dengan ayat 40 berkata demikian. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika kamu pakaian, ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit dan atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Amin. Jadi yang pertama, bagaimana kita meresponi kesempatan yang Tuhan beri dalam kehidupan saya dan saudara. Mulai hari ini kita mau komitmen sama Tuhan. Saya mau hidup sungguh-sungguh sama Tuhan. Saya mau serius, karena saya tahu hidup ini adalah kesempatan. Yang kedua, saya mau melayani Tuhan dengan maksimal. Pakai aku Tuhan. Jadikan itu permohonan kita kepada Tuhan. Walaupun di masa pandemi Tuhan tidak pernah kehilangan cara untuk memakai kita menjadi alatnya. Haleluya. Dan yang ketiga, komitmen sama Tuhan. Aku mau hidup dalam ketaatan, taat akan firman Tuhan, taat akan perkataan Tuhan. Yang paling susah nih orang Kristen kalau disuruh memberi, paling susah. Apalagi masa pandemi, gereja nggak tatap muka. Kalau ibadah Zoom, waduh. Walaupun udah ditaruh nomor rekening gereja untuk memberikan persembahan, dari 100 yang nonton, 2 atau 10 aja udah mujizat. Ini yang ketawa nih saya curiga ini. Kalau yang nonton ini ketawa nih saya curiga. Tapi maaf, tidak ada pesan apapun dari gembala saudara. Ini dari hati saya yang paling dalam, karena Tuhan ingatkan saya. Berilah, maka engkau akan diberi. Ukuran yang kamu pakai akan diukurkan kepadamu. Firman Tuhan bilang akan digoncang-goncangkan sehingga meluap keluar. Berkat Tuhan. Perpuluhan. Jangan bicara tentang kewajiban. Kalau kewajiban kita akan berat untuk melakukannya. Kalau dikit sih nggak masalah, cuma 10.000, 100.000. Coba Tuhan beli proyek 100 miliar, aduh, buat kaya pendeta dong. Tuh lihat, udah pakai mobil baru. Tuh lihat istrinya, gelangnya di mana-mana. Saya percaya jemaat Love Church nggak ada yang seperti ini. Amin. Perpuluhan bukan kewajiban, tapi ini ketaatan. Waktu engkau taat melakukan, Tuhan bilang, ujilah aku, kata Malaikat 3 ayat 10. Apakah aku tidak akan membukakan tingkap langit untuk memberkati? Yang ketiga, hiduplah dalam ketaatan yang total. Jadi komitmen kita sama Tuhan. Dan hari ini yang terakhir, dari pembacaan firman Tuhan dalam Matius 25 ayat 35 sampai 40. Itu bicara tentang hiduplah dalam kepedulian. Amin. Tanda salib bukan cuma bicara tentang penderitaan, bukan cuma cerita tentang kemenangan, bukan juga bicara tentang dosa, tapi salib bicara tentang hubungan. Love God and love your
Hubungan dengan Tuhan, hubungan kita juga dengan sesama. Kita jangan jadi Kristen-Kristen yang eksklusif. Jadilah Kristen-Kristen yang bisa menjadi berkat. Peduli kepada keadaan, peduli kepada situasi, peduli kepada orang lain, peduli kepada orang-orang yang mengalami bencana. Saya bersyukur gereja Love Church bukan cuma gereja, tapi juga di dalamnya ada terdapat pelayanan diakonia, ada juga terdapat pelayanan panti asuhan, ada juga terdapat pelayanan sekolah. Saya percaya dari gembala sampai kepada bawahnya semuanya Tuhan akan pakai dengan luar biasa. Inilah gereja. Di dalam gereja ada pujian, di dalam gereja ada penyembahan, di dalam gereja ada firman, di dalam gereja pun ada diakoni, di dalam gereja pun ada kepedulian. Hari ini situasi pandemi COVID-19, Tuhan izinkan untuk membawa orang percaya hidup saling peduli. Tidak pernah ada, coba cari orang yang memberi dengan ketulusan, terus jadi miskin, menderita, hampir mati karena nggak bisa makan. Cari. Yang ada, waktu orang datang kepada Tuhan dan memberi yang terbaik buat Tuhan, melalui apapun itu, maka hidupnya akan diberkati berkelimpah. Amin. Haleluya. Firman Tuhan yang luar biasa yang sudah kita dengar saat ini. Dan saya percaya Alkitab saya sudah tutup. Waktu sudah menunjukkan batas. Saya percaya firman Tuhan dengan tema Life is an opportunity. Hidup ini adalah kesempatan. Boleh menjadi berkat bagi saya dan saudara. Ingat, ada 4 kunci kerajaan surga. 4 hal yang kita harus lakukan waktu Tuhan masih berikan kesempatan kita hidup di dunia ini. Hiduplah dalam keseriusan, dalam sungguh-sungguh. Yang kedua, hiduplah di dalam melayani Tuhan dengan maksimal, melayani gereja, melayani keluarga dengan maksimal. Yang ketiga, hiduplah di dalam ketaatan yang total. Dan yang terakhir, hiduplah peduli kepada orang lain. Saya percaya waktu Tuhan datang bagi saya dan saudara, maka dia akan mendapati iman kita, dan kita akan diangkat bersama-sama di dalam kerajaan Tuhan, kerajaan surga yang kekal. Haleluya. Baik, kita akan berdoa untuk firman Tuhan dan syafaat. Nanti saya juga akan berdoa buat berkat Tuhan yang luar biasa. Mari kita tundukkan kepala. Segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang luar biasa Tuhan, yang kami boleh dengar secara sederhana. Hamba sudah sampaikan, hidup ini adalah kesempatan. Biarlah firman Tuhan yang hamba sudah sampaikan, yang saat ini hamba sudah berhenti, tapi hamba percaya Roh Kudus tidak akan pernah berhenti untuk memberikan pengertian rahasia yang baru akan firman-Mu. Yang sakit hamba percaya Tuhan sudah sembuhkan, yang lemah Tuhan sudah kuatkan, yang susah Tuhan sudah hiburkan, bahkan yang ada dalam masalah Tuhan beri jalan keluar, sehingga melalui firman Tuhan kami boleh mengalami hidup yang berkemenangan. Hamba bersama dengan jemaat berdoa secara khusus untuk hamba-Mu Bapak Gembala yang kami kasihi, Bapak Pendeta. Tuhan memberkati hamba-Mu melalui gereja-Mu, Tuhan pakai dengan luar biasa. Walau di tengah masa pandemi ini gereja ini semakin diberkati, jiwa-jiwa Tuhan tambahkan semuanya untuk hormat kemuliaan Tuhan. Berikan hikmat-Mu, pewahyuan-Mu yang baru bagi hamba-Mu. Kami juga bersatu hati berdoa buat Ibu Gembala yang kami kasih Tuhan. Engkau yang mengetahui keberadaan hamba-Mu ini, Engkau yang mengetahui kondisi hamba-Mu. Kami percaya Engkau bukan cuma Jehovah Jireh, bukan cuma Tuhan yang menyediakan bagi kami, tapi kami percaya Engkaulah Jehovah Rafa. Engkaulah Allah yang menyembuhkan bagi kami. Saat ini hamba-Mu bersama dengan seluruh jemaat Tuhan mengangkat tangan memohon belas kasihan-Mu bagi umat-Mu, bagi khususnya Ibu Gembala kami. Dan kami percaya mujizat-Mu tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Saat ini Bapa, kami berdoa dalam nama Yesus, biarlah bilur-bilur Yesus memulihkan, menyembuhkan Ibu Gembala yang kami kasih. Berikan kekuatan yang baru. Makasih Bapa, berkati bangsa dan negara ini. Presiden, wakil presiden, para menteri Tuhan berkati. Pejabat yang tertinggi terendah Tuhan menolong. Kondisi COVID-19 ini kami berdoa dalam nama Yesus.
Mampukan pemerintah kami untuk dapat menangani COVID ini, sehingga COVID ini boleh berlalu. Yang sakit karena COVID Tuhan sembuhkan. Tuhan pulihkan perekonomian, Tuhan pulihkan gereja Tuhan. Terima kasih Bapa. Seluruh jemaat Tuhan yang menonton melalui live streaming ibadah Love Church, Tuhan menjamah satu persatu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami, ini ucapan syukur kami, yang kami naikkan hanya di dalam nama Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, jemaat Love Church dimanapun Anda berada, saya jemput semua kita bangkit berdiri. Kita akan menerima berkat Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya. Angkatlah kedua belah tanganmu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih daripada Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tuntunan penghiburan dan kekuatan dari Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini, bahkan sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita, orang-orang yang saleh, taat dan setia. Di dalam berkat nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai bertemu lagi. Shalom. Haleluya.